Cafe Monmouth terletak di distrik Bali, sebuah kawasan di kota baru Taipei, Taiwan, yang berada di dekat sungai Tam Sui. Cafe itu didirikan tahun 2008 oleh Lu Ping Hong bersama dua rekannya, Oh Si Cheng dan Chong Tian Feng. Cafe yang menjual kopi, bir, dan makanan itu cukup populer. Salah satu pelanggan setianya adalah Chen Jinfu, seorang pria lansia berusia 78 tahun, penggemar berat espresso. Dia dikenal dengan sapaan Paman Espresso. Chen Jinfu seorang pensiunan, usahanya sukses di Jepang. Dia pandai mengelola keuangan dan melakukan investasi saham. Setelah pensiun, Chen memutuskan kembali ke Taipei bersama istrinya Chang Shuiping yang berusia 57 tahun. Mereka tinggal di sebuah villa mungil tak jauh dari Cafe Monmouth. Sang istri, Chang, masih aktif mengajar di sebuah universitas. Sebagai pensiunan, Chen bebas menghabiskan waktunya berjalan-jalan di tepi sungai maupun nongkrong di Monmouth, kafe favoritnya sembari menyeruput espresso kesukaannya. Terkadang jika tidak sedang bekerja, istrinya Chang juga ikut datang ke kafe minum espresso bersamanya. Karena seringnya berkunjung ke kafe Monmouth, pasangan Chen pun kenal baik dengan Lu Ping Hong si pemilik kafe. Mereka juga akrab dengan semua karyawan kafe, terutama Yihan. Yihan karyawan teladan, dia gadis ramah dan baik hati. Dia selalu ingat minuman kesukaan Chen dan selalu sabar menemani Chen mengobrol. Yihan adalah pekerja keras dan Chen suka itu. Berasal dari keluarga sederhana, Yihan kuliah sambil bekerja di kafe untuk membiayai hidupnya dan membantu keluarga. Yihan banyak belajar pada Chen tentang cara mengelola keuangan dan melakukan investasi yang baik. Chen senang mengajari gadis itu. Dia bahkan memberikan uang kepada Yihan untuk memulai investasi di saham. Seiring berjalannya waktu, persahabatan Yihan dan pasangan Chen semakin erat. Beberapa kali Yihan berkunjung ke rumah mereka, demikian juga Chen pernah berkunjung ke rumah Yihan untuk mengajari gadis itu tentang investasi saham. Chen yang bersimpati pada kondisi Yihan secara rutin memberinya bantuan finansial. Jumlahnya tidak main-main. Dari tahun 2010 hingga 2012, terhitung Chen telah memberikan bantuan uang lebih dari 700.000 NT dolar kepada Yihan. Dia dan istrinya sudah menganggap Yihan seperti anak sendiri. Lalu bagaimana dengan Yihan? Apakah dia juga menganggap pasangan Chen seperti orang tuanya sendiri? Dalam mitologi Yunani kuno, ada sosok monster wanita bernama Medusa. Rambutnya berupa ular hidup, sepasang matanya memiliki kekuatan jahat. Siapa saja yang menatapnya seketika akan jadi batu. Jika sosok Medusa dan Xie Yihan disandingkan, tentu tampak perbedaan mencolok. Medusa mengerikan, sedangkan Yihan terlihat menyenangkan. Kepribadian Yihan yang menyenangkan inilah yang menyebabkan Lu Ping Hong tanpa ragu menerimanya sebagai karyawan di Cafe Monmouth. Yihan adalah karyawan andalan. Sebagai mahasiswi jurusan manajemen informasi di Universitas Canggung, sebelumnya dia sudah punya pengalaman kerja, yaitu membantu ibunya berjualan ikan di pasar dan bekerja di sebuah toko yang menjual minuman boba. Ada beberapa hal yang membuat Yihan unggul dibandingkan karyawan lainnya. Pertama, dia cerdas, cekatan, dan cepat belajar. Kedua, dia punya ingatan kuat. Dengan akurat dia bisa mengingat minuman favorit setiap pelanggan. Hal itu membuat pelanggan senang, merasa diperhatikan, merasa istimewa. Ketiga, Yihan selalu bersikap ramah, menyapa customer, menjawab pertanyaan mereka, dan menjelaskan secara rinci jenis minuman. Sikap dan suaranya lembut membuat customer nyaman. Karena kinerja yang baik, dalam waktu singkat, sang bos Lu Ping Hong tidak ragu memberi Yihan promosi jadi manajer kafe. Tapi sebenarnya dulu Yihan tidak seperti itu. Dia pendiam, pemurung, dan rendah diri. Sejak kecil Yihan hanya mengenal sosok ibunya sebab ayahnya tidak ada.
Setiap hari sang ibu bekerja keras memenuhi kebutuhan Yihan dan adik perempuannya. Setiap pulang kerja ibunya tampak letih. Yihan kecil belajar untuk bersikap baik, tidak banyak komplain, sebab ibu sudah capek. Sejak usia dini pula si kecil Yihan paham perjuangan ibunya. Yihan kecil belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Ingin merengek, mau curhat, ingin berkeluh kesah. Tahan dulu, kasihan ibu. Beliau terlalu lelah diganggu dengan urusan remeh-temeh. Beban sang ibu sudah terlalu banyak, Yihan tak boleh lagi menambahnya. Yihan pendiam, banyak berpikir. Dia bukan sosok yang percaya diri dan hal itu diperparah ketika SMA, dia dibully terus-menerus. Yihan mencoba mengalihkan kesedihannya dengan menulis. Tulisannya cukup baik, dia bahkan pernah menulis sebuah novel roman. Meski begitu, efek bully lebih kuat. Nilai-nilai pelajarannya menurun. Setamat SMA, Yihan gagal tes masuk ke sebuah akademi. Tapi kemudian dia kembali ikut tes beberapa kali hingga akhirnya diterima di Universitas Canggu di usia 25 tahun. Usia yang menurutnya terlambat untuk mulai kuliah. Sambil kuliah, Yihan bekerja di kafe Monmouth untuk menopang hidupnya, juga membantu ibunya dan adiknya. Ketika mulai kuliah, Yihan mulai sadar. Sikapnya yang pendiam, pemurung, dan rendah diri tidak akan membawa hidupnya kemana-mana. Dia harus berubah menjadi sosok yang disukai banyak orang, dan hal itu bisa dipelajari. Perlahan Yihan mulai mengubah kepribadiannya menjadi riang, percaya diri, selalu memancarkan kebahagiaan ke sekelilingnya, meski sebenarnya hati dan pikirannya kusut, dipenuhi problem dan tekanan hidup. Penampilannya ikut berubah, Yihan kini berdandan, memakai makeup dan tampil gaya. Di tempat kerjanya di kafe Monmouth, Yihan disukai semua orang. Dia riang, bersahabat, pekerja keras yang baik hati. Yihan akhirnya punya pacar, namanya Chu Yifeng. Hubungan mereka serius, suatu saat nanti keduanya ingin menikah. Dengan kepribadian barunya yang ramah, riang, dan menarik, banyak hal positif yang didapatnya. Yihan menjadi serupa magnet, orang-orang mendekat padanya. Teman-temannya semakin banyak, termasuk pasangan kaya raya Chen Jinfu dan istrinya Chang Shuiping. 3 tahun sudah persahabatan mereka terjalin. Chen Jinfu banyak membantu Yihan secara finansial. Chen juga tidak segan berbagi informasi kepada Yihan tentang aset-asetnya, tentang koleksi emas dan perhiasan milik istrinya senilai 40 juta NT dolar yang disimpannya di safe deposit box di sebuah bank. Sungguh mengesankan, begitu pikir Yihan. Dia kagum pada pasangan Chen. Dia ingin seperti mereka, jadi orang sukses dan kaya yang tidak perlu lagi setiap saat pusing 7 keliling memikirkan kondisi dan biaya hidup. Kehidupan makmur Chen dan istrinya memunculkan ide di kepala Yihan. Tapi untuk menjalankan ide itu, dia harus terlebih dulu melepas topengnya. Topeng ramah, baik hati, dan lemah lembut. Nah, setelah topeng dibuka, kini tampaklah wajah asli Yihan. Wajah gelap yang penuh perhitungan, manipulatif, licik, dan tamak. Pada Oktober 2012, Yihan mulai melakukan persiapan untuk melaksanakan ide briliannya. Dia datang ke apotek. Dengan alasan stres dan tidak bisa tidur karena ibunya baru saja meninggal, dia berhasil membeli 21 butir obat tidur. Persiapan kedua, dia mendatangi bank langganan pasangan Chen dan menyewa safe deposit box. Tujuannya agar dia bisa mengetahui seperti apa bentuk kunci safe deposit box milik pasangan Chen. Yihan kemudian mengunjungi Chen di vilanya ketika sang istri Chang sedang bekerja. Tanpa setahu Chen, diam-diam dia menaruh obat tidur yang sudah dihancurkan ke segelas minuman. Begitu Chen menenggak minuman itu, pria itu pun tertidur. Yihan segera mencari-cari kunci safe deposit box milik pasangan Chen. Sudah terbayang-bayang di depan matanya, setumpuk perhiasan bernilai tinggi akan segera jadi miliknya. Tapi sial, dia tidak bisa menemukan kunci itu. Kecewa, Yihan pun meninggalkan villa itu begitu saja. Ketika Chen terbangun dari tidurnya, dia tidak curiga dan menyangka Yihan sudah pulang karena dia ketiduran. Pada awal Februari 2013, Yihan kembali mencoba mendapatkan kunci itu. Dia berhasil masuk ke villa pasangan Chen saat keduanya tidak ada.
Akhirnya berhasil. Dia menemukan kunci safe deposit box. Bergegas, gadis itu mendatangi bank dan mengatakan pada petugas dia ingin membuka safe deposit box miliknya dengan kunci yang dibawanya. Petugas lalu minta kartu identitas Chang karena safe deposit itu disewa atas nama wanita itu. Lagi-lagi sial, Yihan tidak bisa memberikan kartu identitas yang diminta. Akibatnya, petugas tidak mengizinkannya membuka safe deposit box itu. Yihan geram, usahanya gagal. Kini dia harus mengatur rencana selanjutnya dengan matang. Dia tidak ingin gagal lagi. Pada 16 Februari 2013, Yihan mengundang pasangan Chen datang ke kafe Monmouth. Ada perayaan ulang tahun pertama anak bos Lu Pinghong, begitu katanya. Perayaan itu berlangsung pukul 7 malam setelah kafe tutup pukul 6 sore. Pasangan Chen tiba di kafe pukul 7.15 malam. Tapi mereka heran, suasana kafe sunyi, sepertinya tidak ada perayaan apapun. Melihat kedatangan pasangan itu, si bos Lu Pinghong yang saat itu masih berada di kafe heran. Kami diundang Yihan menghadiri pesta ulang tahun anakmu, kata mereka pada Lu Pinghong. Oh, pestanya minggu depan, jawab Lu Pinghong. Yihan yang mendengar pembicaraan itu segera minta maaf pada pasangan Chen. Dia salah memberikan tanggal pesta kepada mereka. Lu Pinghong lalu memberikan 2 kaleng bir gratis pada kedua pelanggan setianya itu. Pria itu lalu pulang, meninggalkan Yihan dan pasangan Chen di kafe. Pasangan Chen tidak tahu mereka telah masuk perangkap Yihan. Gadis itu menyuguhkan 2 gelas minuman yang sudah dibubuhi obat tidur kepada mereka. Tak lama setelah menenggak minuman itu, sekitar pukul 7.30 malam, sang istri Chang merasa tidak enak badan. Chen yang khawatir minta tolong Yihan membawa istrinya pulang ke villa mereka yang jaraknya dekat agar bisa beristirahat. Yihan pun menuruti dan membawa wanita itu keluar lewat pintu belakang kafe untuk menghindari CCTV kafe. Yihan memapah wanita itu, tapi bukan pulang ke villanya melainkan ke arah hutan bakau di dekat sungai Tam Sui yang berada tidak jauh dari situ. Sesampai di sana, dia membiarkan Chang terbaring di tanah lalu kembali ke kafe untuk melihat keadaan Chen. Pukul 8.30 malam, Chen yang limbung akibat efek obat tidur dipapah Yihan ke tempat yang sama lewat pintu belakang kafe. Dia membaringkan sang pria tak jauh dari istrinya. Keduanya tidak bergerak. Yihan sudah merencanakan semuanya dengan baik. Tapi tidak disangka-sangka Chen tiba-tiba bergerak dan terbangun. Tampaknya pengaruh obat tidur mulai hilang. "Di mana aku? Apa yang kau lakukan, Yihan?" tanyanya. Yihan tidak membuang waktu. Dia segera mengambil sebilah sajam yang sudah disiapkannya dan menikam pria itu. Hal yang sama dilakukannya pada sang istri Chang. Yihan mengirim keduanya ke alam baka. Lalu dia menyeret kedua sahabatnya itu ke sungai hingga mereka hilang di telan air. Pada 17 Februari 2013, keluarga, kenalan, dan kolega pasangan Chen mencari-cari keduanya, nihil. Khawatir pada 20 Februari, keluarga akhirnya melapor pada polisi bahwa pasangan itu hilang. Polisi segera melakukan pencarian. Mereka menanyai pemilik dan karyawan kafe Monmouth. Diketahui pasangan itu terakhir kali terlihat di kafe pada malam 16 Februari 2013. Pada 26 Februari, 6 hari setelah dilaporkan hilang, diperoleh kabar mengejutkan. Ketika air sungai Tam Sui surut, seseorang menemukan jasad Chen Jinfu di hutan bakau yang hanya berjarak 130 meter dari kafe Monmouth. Lalu 4 hari kemudian pada 2 Maret, jasad Chang sang istri juga ditemukan di tepi sungai Tam Sui. Awalnya polisi menduga saat berjalan-jalan malam hari di tepi sungai, pasangan itu terjatuh dan terseret air hingga tenggelam. Namun perkiraan polisi salah. Hasil otopsi menunjukkan di tubuh pasangan Chen ditemukan obat tidur dan luka sajam. Ini bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Tapi pasangan itu dikenal baik, tidak punya musuh. Siapa yang tega melakukan hal itu kepada mereka? Polisi kembali ke kafe Monmouth dan memeriksa rekaman CCTV kafe. Tampak pasangan itu berada di kafe pada malam 16 Februari 2013. Tapi setelah itu keduanya tidak pernah keluar lagi dari kafe itu. Kemana mereka? Polisi curiga kematian pasangan Chen ada hubungannya dengan orang-orang di kafe, yaitu karyawan atau si pemilik kafe. Kabar itu langsung terendus media yang seketika menjadi heboh dan memperkirakan kasus itu bukan kasus biasa. Bahkan polisi kalah cepat dibanding media.
Media segera mewawancarai pemilik dan karyawan kafe termasuk Ihan si manajer. Gadis itu mengatakan hari itu pasangan Chen datang minum kopi dan setelah itu mereka jalan-jalan di pinggir sungai. Setiap hari awak media standby di depan kafe Monmouth untuk mengambil foto dan meliput berita. Kasus itu pun meledak jadi berita nasional. Pada saat yang sama, polisi terus bekerja mengumpulkan bukti. Mereka melacak kartu bank pasangan itu. Mungkinkah mereka dirampok dan ada yang memakai kartu bank keduanya? Polisi menemukan bukti rekaman CCTV bahwa pada 27 Februari sehari setelah Chen ditemukan, seorang wanita mendatangi Bank Changhua dengan membawa kartu debit milik Chang, istri Chen. Tapi penarikan gagal karena wanita itu salah memasukkan passcode. Seorang pegawai bank mengenali bahwa wanita itu adalah Yihan meskipun dia menyamar dengan mengenakan baju milik Chang, rambut palsu dan riasan wajah yang membuat wajahnya tampak tua. Berdasarkan bukti itu, pada 6 Maret polisi pun menahan Yihan. Gadis itu tidak bisa berkelit. Dia mengaku pada 27 Februari telah menyamar sebagai Chang dan datang ke bank berbekal kartu debit dan kartu identitas Chang. Dia berniat menarik uang sebesar 350.000 NT dolar. Tapi sial, dia salah memasukkan passcode sehingga penarikan gagal. Tapi pengakuan yang paling mengejutkan adalah ketika Yihan mengatakan, iya benar dialah yang telah melenyapkan pasangan Chen, tapi hal itu dilakukannya atas suruhan 3 orang bos pemilik kafe Monmouth, yaitu Lu Pinghong, Oh Shicheng, dan Chong Tianfeng. Yihan mengatakan kafe Monmouth punya masalah finansial. Kafe itu terancam tutup. Untuk mengatasi problem itu, ketiga pemilik sepakat menguasai harta pasangan Chen dan cara satu-satunya adalah dengan melenyapkan keduanya. Dan Yihan, si karyawan teladan, ditugaskan melakukannya. Usai menuntaskan aksinya, Yihan diperintahkan para bos membakar uang-uangan kertas di dekat sungai Tamsui, suatu tradisi Chinese yang biasa dilakukan pada orang yang sudah meninggal. Pengakuan itu dikuatkan seorang saksi yang melihat pada 25 Februari, sehari sebelum Chen ditemukan, ada 2 orang membakar uang-uangan kertas di dekat sungai Tamsui. Yihan mengaku membeli uang-uangan kertas itu bersama bosnya Lu Pinghong di sebuah toko. Pemilik toko membenarkan. Kepada polisi dia mengatakan ada 2 orang yang membeli uang-uangan kertas yang ciri-cirinya mirip Yihan dan Lu Pinghong. Rekaman CCTV juga menunjukkan ada 2 orang berjalan ke toko itu. Seorang pasti Yihan, meski seorang lagi adalah pria yang wajahnya tidak terlihat jelas, yang membuat polisi bertambah curiga. Ketiga pemilik kafe mematikan ponsel mereka cukup lama pada hari kejadian. Polisi percaya pada pengakuan Yihan bahwa ketiga bos adalah dalang semuanya. Media pun mendukung teori itu sebab mereka sempat melihat para bos pemilik kafe sibuk membersihkan dapur kafe. Hal itu tentu untuk menghilangkan barang bukti sebab telah terjadi sesuatu di sana. Polisi pun menahan ketiga pemilik kafe yaitu Lu Pinghong, Oh Shicheng, dan Chong Tianfeng. Media bertambah gempar. Mereka yakin ketiga orang itulah dalangnya. Tidak mungkin seorang gadis seperti Yihan melakukan perbuatan keji itu seorang diri. Tidak mungkin dia mampu melenyapkan 2 orang sekaligus. Dia hanyalah karyawan biasa yang tidak berdaya yang dipaksa para bos melakukan aksi kejahatan. Tentu saja ketiga pemilik kafe tidak terima. Mereka terkejut tiba-tiba menjadi tersangka. Apa salah mereka? Sebenarnya polisi pun tidak punya bukti solid untuk menjerat mereka, sebab tidak ada rekaman CCTV yang memperlihatkan siapa yang membakar uang-uangan kertas di dekat sungai Tamsui. Juga tidak ditemukan senjata pembunuh dan pakaian berdarah di kafe atau kawasan sekitar. Dan pemilik toko uang-uangan kertas juga akhirnya menarik kesaksiannya dan mengaku dia sebenarnya tidak yakin pria yang datang bersama Yihan adalah Lu Pinghong. Dia mengatakan pria itu Lu Pinghong hanya karena polisi menyebutkan namanya dan dia mengiyakan saja. Kesimpulannya, tidak ada bukti konkret. Yang ada cuma pengakuan Yihan, si gadis riang baik hati dan karyawan teladan. Sementara itu, Lu Pinghong dan kedua rekannya membayar uang jaminan dan mereka pun dibebaskan sementara. Lu Pinghong yang geram curhat di akun Facebook Cafe Monmouth betapa dia dituduh begitu saja sebagai pelaku oleh karyawan terbaiknya.
Tapi curhatannya itu malah mengundang serangan dan caci maki ribuan netizen yang mendadak jadi ganas. Netizen menuduh Lu Ping Hong dan kedua rekannya adalah dalang semuanya. Tidak mungkin gadis seperti Yihan mampu melakukan hal seperti itu. Yihan hanyalah korban dari kelicikan para bos. Lu Ping Hong marah, semua orang menuduhnya. Setiap saat dia bisa kembali dicokok polisi jika tidak ada bukti kuat untuk membersihkan namanya. Dia tidak bisa mengharapkan kinerja polisi yang lambat. Dia harus bertindak sendiri untuk menemukan pelaku sesungguhnya. Tapi bagaimana caranya? Satu-satunya jalan adalah dengan melihat seluruh rekaman CCTV di kawasan kafe hingga kawasan Sungai Tamsui. Lu Ping Hong dengan dibantu sang istri menghubungi setiap pengelola gedung di sekitar kawasan itu, mohon agar mereka bisa melihat rekaman CCTV. Usaha Lu Ping Hong tidak sia-sia. Dia menemukan sosok Yihan dalam rekaman itu. Pertama Yihan memapah Chang ke arah hutan bakau di dekat sungai. Setelah itu dia pulang dan mengganti bajunya dan kemudian memapah Chen ke lokasi yang sama. Dalam rekaman CCTV itu sama sekali tidak tampak keterlibatan Lu Ping Hong dan kedua rekannya pemilik kafe. Pada saat yang sama, Lu Ping Hong juga menemukan kalung mutiara dan cincin berharga sangat mahal yang disembunyikan di meja Yihan di kafe. Dia memotret penemuannya itu dan mengirimnya ke keluarga Chang yang membenarkan perhiasan itu memang milik Chang. Pada 2 April 2013, kurang lebih sebulan setelah jasad Chen ditemukan, Lu Ping Hong menyampaikan semua penemuannya kepada polisi. Dan ternyata polisi pun sudah menemukan sajam yang dipakai menghabisi pasangan Chen. Ada 2 sidik jari di gagang sajam, yaitu sidik jari Yihan dan sidik jari Chen. Ketika bukti-bukti itu disodorkan ke hadapan Yihan, dia mendadak mengatakan selama ini dia dipaksa mengaku oleh polisi untuk menjerat ketiga pemilik kafe, padahal sebenarnya mereka tidak terlibat. Akhirnya Lu Ping Hong, Oh Si Cheng, dan Chong Dian Feng secara resmi dicoret dari daftar tersangka. Mereka tidak bersalah sebab pelakunya adalah Yihan. Saksi-saksi yang terkumpul dan memberatkan Yihan semakin banyak, termasuk sopir taksi yang membawanya ke bank saat dia menyamar sebagai Chang untuk mengambil uang. Tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal. Apa motif Yihan melakukan aksi kejinya? Jika dia ingin uang, mengapa dia tidak minta saja kepada Chen? Bukankah selama ini Chen selalu memberikan uang dalam jumlah besar kepadanya? Lagi pula, benarkah Yihan gadis manis itu mampu melakukan hal keji itu seorang diri? Benarkah tidak ada dalang di balik semua ini? Sejak dirinya ditangkap, Yihan telah memberikan pengakuan yang berubah-ubah. Awalnya, dia menyalahkan ketiga pemilik kafe sebagai dalang dan mengatakan dirinya hanya jadi orang suruhan. Lalu dia mengatakan semuanya bohong sebab dia dipaksa polisi membuat pengakuan palsu. Akhirnya di depan persidangan Yihan kembali membuat pengakuan mengejutkan. Gadis itu mengatakan dia memiliki hubungan persahabatan yang tidak biasa dengan Chen Jinfu. Chen mengaku sudah lama tidak berhubungan mesra dengan istrinya. Suatu hari ketika Yihan datang ke rumah Chen saat istrinya tidak ada, pria itu memberinya segelas jus. Setelah meminum jus, Yihan tertidur pulas dan ketika terbangun, dia mendapati dirinya di atas ranjang mengenakan kemeja milik Chen dan tubuhnya wangi sabun. Menurutnya, Chen telah memberinya obat tidur lalu melakukan hal tidak senonoh padanya. Pria itu kemudian memandikannya dan merebahkannya di ranjang. Kejadian itu berulang hingga beberapa kali. Setiap usai melakukan hal itu, Chen memberikan hadiah perhiasan istrinya kepada Yihan. Total ada 18 perhiasan mahal yang akhirnya jadi milik Yihan. Menurut Yihan, dia mengalami dilema. Di satu sisi dia tidak suka melakukan hubungan terlarang dengan Chen. Dia khawatir hal itu diketahui keluarganya dan pacarnya. Mereka pasti murka. Namun di sisi lain dia juga butuh uang dan pemberian Chen sangat menggiurkan. Akhirnya dia tetap berhubungan dengan Chen tanpa setahu istrinya. Tapi masalahnya sekarang, pengakuan tanpa didukung bukti akan sulit jadinya. Apalagi selama ini Yihan dikenal suka mengubah pengakuan. Yihan mengaku dia sering mengunjungi villa Chen untuk melakukan hubungan mereka. Tapi kenyataannya CCTV di villa menunjukkan Yihan jarang datang ke villa itu dan tidak terlihat ada hal-hal tidak pantas yang dilakukan Chen padanya. Untuk menguatkan pengakuannya, Yihan juga mengatakan mengetahui seluk-beluk tubuh Chen, seperti bintik-bintik coklat di lengan Chen dan sebuah luka di pahanya bekas gigitan celeng. Namun data penyidik menunjukkan tidak ada bekas gigitan celeng di paha Chen. Dan perihal bintik-bintik kecoklatan di lengan Chen,
bukankah umum dimiliki para lansia? Hal itu tidak bisa jadi bukti kuat Yihan mengetahui detail tubuh Chen karena pernah berhubungan mesra dengannya. Yihan melanjutkan pengakuannya. Pada 2012, dia membicarakan pernikahan dengan pacarnya Chu Yifeng. Nah, Yihan ingin membuka lembaran baru dan jujur kepada semuanya agar di kemudian hari tidak ada hal mengganjal. Gadis itu lalu mengatakan pada Chang tentang affair-nya dengan suaminya, tapi Chang malah bersikap acuh tak acuh. Hal itu membuat Yihan marah dan menyimpan dendam. Sementara itu Chen mengajaknya menikah. Yihan pura-pura mau dan menggertak pria itu. "Boleh saja kau nikahi aku asalkan berikan semua emas batangan milik istrimu untukku." Chen setuju dan minta Yihan membunuh istrinya agar hubungan mereka bisa berlanjut dan semua harta jatuh ke tangan mereka berdua. Yihan pun menghabisi Chang atas perintah Chen di tepi sungai. Sebab itulah di sajam juga ditemukan sidik jari Chen. Namun pada akhirnya menurut Yihan, dia memutuskan menghabisi Chen juga karena ingin terbebas dari kungkungan pria itu. Gadis itu membuat penyidik pusing 7 keliling dengan pengakuan-pengakuannya. Mana kejadian yang sebenarnya? Hanya Yihanlah yang tahu. Yang pasti ketika 4 kali mengikuti tes poligraf, dia gagal. Pada Oktober 2013, pengadilan memvonis Yihan hukuman mati. Meskipun gadis itu telah divonis hukuman mati, masih saja banyak pihak yang meragukan. Benarkah gadis itu melakukan aksi kejinya sendirian? Siapakah pria bersamanya di toko uang-uangan kertas yang tampak di CCTV? Mungkinkah itu pacarnya Chu Yifeng? Tapi jika pacarnya terlibat, mengapa Yihan bungkam? Keluarga korban mencurigai Chu Yifeng terlibat dalam kasus itu. Kecurigaan mereka antara lain didasarkan Chu Yifeng begitu setia mengunjungi Yihan di penjara. Sejak pertama ditahan, sang pacar telah mengunjungi Yihan sebanyak 300 kali. Pria itu juga rutin mengiriminya surat dan makanan. Mungkinkah ada semacam kesepakatan dan perjanjian rahasia di antara keduanya? Sepertinya sang kekasih patuh kepada semua perintah Yihan. Mungkin jika sang pacar tidak menuruti, Yihan mengancam akan membongkar keterlibatannya. Pada hari kejadian, Yihan menelpon pacarnya sebanyak 21 kali. Luka di leher Chang juga dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangan kiri. Dan Chu Yifeng, sang pacar, adalah kidal. Karena kecurigaan itulah, keluarga korban ingin menjerat Chu Yifeng atas keterlibatannya dalam kasus itu. Tapi sayangnya tidak ada bukti-bukti kuat untuk menjerat pria itu. Dalam rekaman CCTV juga tampak hanya Yihan sendirian yang melakukan aksinya membawa kedua korban ke arah sungai Tamsui. Yihan, si karyawan teladan, tampaknya cukup beruntung. Ketika dia banding pada Januari 2017, vonis hukuman mati yang dijatuhkan padanya diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Para pemilik kafe ikut terkena apes dari kasus ini. Pengadilan memutuskan mereka bersalah, lalai atas kejahatan karyawannya. Lu Pinghong terkena denda paling tinggi sebesar 3,68 juta NT dolar. Uang itu akan dibayarkan sebagai kompensasi kepada keluarga korban. Media menyebut Yihan sama dengan sosok Medusa dalam mitologi Yunani kuno seperti yang sudah kusebutkan sebelumnya. Medusa, sosok monster wanita berambut ular hidup, sepasang matanya memiliki kekuatan jahat. Siapa saja yang menatapnya seketika akan jadi batu. Ibaratnya pasangan Chen telah bersahabat dan berlama-lama menatap mata Yihan sehingga mereka berakhir diam dan bungkam selamanya seperti batu. Pernahkah kalian mengenal sosok seperti Yihan? Manipulatif dan keji, namun tidak terlihat akibat topeng manis yang dikenakannya? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.